Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan sama-sama belajar masih dalam tema keluarga. Dan boleh dibilang bahwa kenapa keluarga sudah siap? Oke, materinya masih mesti dicari. Di sudut kiri bawah, mengapa Allah membentuk keluarga? Kiri bawah, ya itu. Oke. Oke. Hari ini sama-sama kita belajar tentang keluarga. Saya baru menikah hampir 15 tahun. Itu pun masih belajar. Saya tahu juga Bapak Ibu yang berkeluarga, berapapun lama perjalanan saudara, kita semua masih belajar. Dari mana kita belajar? Baiknya kita belajar dari Alkitab. Karena saat ini terlalu banyak berita-berita sana, oh ini boleh, ini nggak boleh. Mari kita lihat. Tujuan menikah dan membangun keluarga itu ada 4 yang biasanya orang awam tahu, orang dunia tahu. Pertama adalah menikah bagian dari kehidupan alami. Kedua, menikah adalah wujud cinta kepada pasangan. 3, menikah untuk menghasilkan keturunan. 4, menikah sebagai tanda status dan harga diri. Saya mau sampaikan di sini, kalau ternyata dalam kehidupan kita nggak berjalan dengan alami, sampai saat ini kita belum menikah, apa kata Tuhan? Kita belajar di Alkitab. Bagaimana kalau ternyata dalam masa kita menjalani keluarga, ada yang 5, 10, 15, 20, 25, mungkin ada yang di atas 25 tahun, cintanya udah pudar, cuma jalanin seperti biasa aja. Bagaimana kalau cintanya sudah mulai pudar? Bagaimana kalau ternyata dalam keluarga ternyata tidak ada keturunan? Apakah langsung bubar? Tidak. Pagi ini kita sama-sama belajar bagaimana keluarga jadi kehendaki Tuhan. Pertama kita belajar adalah mengapa Allah membentuk keluarga. Yang pertama, keluarga diciptakan Allah dan Allah lah inisiator pembentukan keluarga. Ayatnya kita bisa lihat seperti ini. Kejadian 2 ayat 18, Bapak Ibu bisa langsung lihat di slide depan. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, alone. Aku akan menjadikan penolong, companion baginya yang sepadan dengan dia. Dari awal Tuhan sudah mempunyai rencana bahwa dia nggak mau kita sendirian. Ada penolong, ada companion, ada teman. Di Maliaki 2 ayat 14b juga berkata begini, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah atau istri, teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Jadi Allah yang menciptakan keluarga. Allah yang menjadi inisiator keluarga. Kenapa? Karena Anda lihat nggak mungkin kita tinggal sendirian. Harus ada penolong. Kenapa walaupun mungkin di sini ada beberapa yang belum berkeluarga, saya mau sampaikan begini. Ini merupakan janji juga buat saudara. Tuhan mungkin tidak membuat Anda dalam satu keluarga, tapi Tuhan mengirimkan companion, mungkin teman wanita, mungkin teman pria, menjalani kehidupan saudara. Saya sampaikan ini, Tuhan tidak mau kita sendirian. Dan Tuhan ingin kita punya teman. Banyak orang, kalau Bapak Ibu lihat di Jepang, banyak orang tiba-tiba bunuh diri. Kenapa? Gak punya teman. Ada satu gejala hikokomori, dia gak punya teman. Temannya adalah apa? Cuma smartphone dia, cuma televisi dia, cuma komputer dia. Padahal Tuhan, sayangnya mereka gak kenal Tuhan. Kalau mereka tahu di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan ingin kita semua punya companion, punya penolong, punya teman. Kita lihat berikutnya. Penolong dan teman. Ada ayat yang saya mau tambahkan di sini bahwa Markus 10 ayat 7 sampai 9 berkata begini. Ini mengacu ke kejadian tadi, Kejadian pasal 2. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya
sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah. Tidak boleh diceraikan manusia. Tadi kita lihat bahwa Allah ingin kita tidak sendirian. Punya teman, punya companion, punya penolong. Sekarang di sini kita lihat bahwa Tuhan ingin mempersatukan kita. Kalau kita sudah punya calon, kemudian menikah suami istri, itu merupakan yang dipersatukan Allah. Saya ulangi lagi ayat 9 saya bacakan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau mau dibilang keluarga siapa yang mulai? Tuhan. Siapa yang bentuk? Tuhan. Kenapa? Dia yang persatukan. Dia yang memulai. Terus apakah Tuhan mulai kemudian Tuhan tidak teruskan karyanya? Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau Bapak Ibu sekalian pastikan bahwa mungkin waktu itu awal Bapak diberkati di sini. Saat ini pastikan bahwa Anda, keluarga Anda, suami, istri, anak, semuanya mengasihi Tuhan. Alasannya kenapa? Ayat sini. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam keluarga kita. Mungkin kita punya banyak masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan anak. Tapi Tuhan membentuk pada awalnya, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turut bekerja. Kalau turut bekerja artinya terus, tidak stop. Nah, bagaimana kalau ternyata dalam perjalanan keluarga nggak mulus, nggak bahagia, ada masalah antara suami dan istri, ada masalah antara anak dan orang tua. Saya mau bagikan satu cerita di Alkitab. Mungkin ini menyinggung seseorang, tapi saya mau sampaikan cerita ini. Ini bukan foto saya, ini foto Hosea. Hosea jarang dibahas, tapi saya mau sampaikan sini. Hosea hidup di akhir pemerintahan Raja Israel, ini nama Nabi Hosea. Dia di akhir pemerintahan Raja Israel Utara dengan rajanya Yerobeam bin Yoas dengan kondisi kerajaan yang makmur, tetapi tidak setia dan bejat. Bagaimana kebejatannya? Seperti ini. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah. Hosea 4 ayat 1. Orang-orangnya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, kekerasan, penumpahan darah. Kepemimpinan rohani yang korup, tidak mengajar pengetahuan akan Allah. Ada pelacuran, kemabukan, penyembahan berhala. Ini adalah kondisi di kerajaan Israel Utara di zaman Yerobeam, di mana Nabi Hosea hidup. Terus apa yang Allah ingin bentuk dengan Nabi Hosea? Di Hosea 1 ayat 2-9, Allah menyuruh Hosea menikah dengan Gomer, seorang wanita pelacur yang tidak setia kepadanya. Karena Allah ingin Hosea dapat merasakan bagaimana rasanya sebagai suami memiliki istri yang tidak setia. Saya mau angkat ini kenapa? Karena tadi kita lihat bahwa Allah yang memulai keluarga, Allah yang menjadi inisiator, Allah yang membentuk keluarga. Dan jadilah keluarga yang bahagia, memiliki keturunan. Tapi ada keluarga-keluarga tertentu yang seperti ini. Hosea dan Gomer. Kenapa Allah punya rencana khusus? Mungkin Bapak Ibu mesti koreksi Tuhan diri. Apa rencana Tuhan dalam keluarga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian masing-masing? Kalau ada masalah, Tuhan mau pakai apa dengan masalah itu? Khusus Hosea dan Gomer, ini dikasih tahu bahwa Allah menyuruh Hosea untuk menikah dengan Gomer. Dia seorang wanita pelacur yang tidak setia. Bagaimana Hosea? Dia taat. Taat pada perintah Allah untuk menikah dengan Gomer dan memiliki satu anak perempuan, 2 anak laki-laki yang melambangkan hukuman Allah atas Israel yang tidak setia padanya. Kalau Bapak Ibu anggaplah nih Hosea ini mungkin kayak cerita sinetron gitu ya kan, ada istri selingkuh atau gimana. Apakah Hosea yakin bahwa ketiga anaknya itu merupakan anak dia? Kita nggak pernah tahu. Tapi kenyataannya Hosea tetap harus menikah, harus mempertahankan. Itu gambaran apa? Gambaran Hosea dan Gomer itu menggambarkan bahwa hubungan antara Hosea dan Gomer disamakan dengan hubungan antara Allah dan Israel yang tidak setia.
tindakan Israel yang tidak setia itu disamakan dengan tindakan prostitusi seorang perempuan Sunda atau pelacur. Cirinya seperti apa? Seperti ini. Tidak memiliki hubungan erat dengan satu orang, memiliki hubungan dengan berbagai dengan tujuan mendapatkan imbalan materi. Jadi kita bisa lihat bagaimana kondisi Hosea dan Gomer. Dia menikahi seorang wanita dan ternyata dia tidak setia, dia cuma mau terima, dia selingkuh. Kita lihat apa di Hosea 2 ngomong tentang Gomer. Gomer yang tidak setia, kita lihat di Hosea 2, 1-12. Ketidaksetiaan Gomer pada Hosea diperlihatkan dalam Hosea 2, 4, 7-12. Bapak bisa baca sendiri di rumah, ini kitab Hosea cukup nggak terlalu panjang. Dan bentuk ketidaksetiaannya seperti apa? Allah ingin menjadi suami bagi Gomer, tetapi Gomer mengikuti kekasihnya. Ada mirip seseorang? Semua yang dimiliki Gomer adalah pemberian suaminya, tetapi Gomer berpikir bahwa segala yang dimilikinya berasal dari kekasihnya. Allah akan hukum Gomer karena ketidaksetiaannya. Bayangkan kalau misalnya di keluarga ada perselingkuhan seperti ini. Bagaimana dengan Hosea? Kita lihat, Hosea dan Gomer di Hosea 3. Walaupun Gomer tidak setia dan telah pergi dengan kekasihnya, Allah tetap memerintahkan Hosea pergi menebus Gomer. Lari dengan pria lain, tebus, ambil balik. Hosea pergi untuk menebus Gomer, mengambilnya kembali dan mengasihi sebagai seorang istri. Allah tidak menyerah dan tidak membiarkan ketidaksetiaan Gomer berlanjut. Kenapa? Allah tidak pernah berhenti mengasihi Gomer. Allah tetap dan terus mengasihi Gomer walaupun ia telah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya mau sampaikan di sini kenapa? Tadi kita sudah bahas bahwa Allah yang memulai suatu keluarga. Kalau terjadi sesuatu dalam bagian kehidupan keluarga saudara, saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian ingat cerita Nabi Hosea ini. Pasangan kita boleh nggak setia, tapi kita mau ikutin teladan Hosea. Tetap dia mengasihi. Tidak berhenti mengasihi Gomer. Tetap terus mengasihi dia. Nah, dari sini sebenarnya mau disampaikan apa? Bahwa Allah tidak mau ada pemisahan. Hosea dan Gomer, Allah dan bangsa Israel tidak mau dipisahkan oleh apapun. Walaupun bangsa Israel, walaupun Gomer itu selingkuh. Tidak boleh ada pemisahan. Kita balik ke depan. Penolong dan teman yang dipersatukan. Di Markus 10 ayat 79, tadi kita belajar, bukan lagi dua tapi satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Kalau kita udah menikah, jangan pernah terbersit untuk bercerai. Kenapa? Allah yang mulai. Allah terus memimpin sampai akhirnya. Sebenarnya gini, contoh paling sederhana mungkin kalau Bapak Ibu mempunyai sesuatu barang, merintis sesuatu usaha, kemudian tiba-tiba bubar, apapun karena mungkin masalah keuangan atau masalah modal atau apa, tetap istilahnya harus kembali ke awal. Artinya maksudnya begini, Tuhan ingin kita tidak pernah melupakan orang yang memulai membantu kita dari awal. Contoh yang paling gampang dalam bangsa kita. Di dalam pelajaran sejarah kita tahu istilahnya founding fathers. Founding fathers adalah bapak-bapak pembentuk bangsa. Istilahnya begitu. Dan bapak-bapak pembentuk bangsa itu seperti apa? Yaitu para pahlawan. Kita lihat Soekarno. Pernahkah kita melupakan mereka? Tidak. Pernahkah kita berpikir bahwa bangsa kita, Indonesia udah gak bener, bubar? Tidak. Itu manusia. Apa yang udah dimulai gak mungkin dihancurkan. Apalagi ini Tuhan yang bentuk. Tuhan bentuk keluarga. Dan ternyata kita mau sebagai manusia yang dipersatukan mau memberanikan diri untuk memecahkannya. Membubarkannya. Siapa kita manusia? Jadi di pertama kita belajar bahwa keluarga diciptakan oleh Allah dan Allah inisiator pembentukan keluarga. Jadi
Jangan pernah berpikir untuk adanya perceraian, adanya keluarga yang bubar. Kenapa? Itu, Allah yang memulai, Allah memimpin terus. Kita lihat alasan kedua, keluarga diciptakan untuk melahirkan keturunan ilahi. Kejadian 1 ayat 28 berkata begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mungkin Bapak Ibu sering baca ayat ini. Disinilah salah satu petunjuk bahwa kita diciptakan untuk menghasilkan suatu keturunan. Keturunan yang bagaimana? Ini ditekankan di Maliaki 2. Maliaki 2 ayat 15 berkata begini, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Keturunan ilahi itu seperti apa? Di dalam bahasa Inggris disebut godly offspring. Artinya keturunan yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kita belajar di sini bahwa keluarga diciptakan untuk melahirkan keturunan ilahi. Ini merupakan refleksi buat kita semua, apakah kita sudah mendidik anak-anak kita dengan benar? Memang suatu tanggung jawab yang berat buat setiap keluarga di sini, ayah, ibu, terhadap anak-anak zaman sekarang yang terlalu banyak pengaruh dari dunia, internet, sosial media, dan segala macam. Kita seperti harus was-was terus. Tapi Tuhan udah bilang bahwa kita harus menghasilkan keturunan ilahi. Godly offspring. Keturunan yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, untuk anak-anak di sini. Mungkin ada di sini yang belum menikah. Saya mau sampaikan ayat ini. Didikan untuk keturunan ilahi. Ibrani 12 ayat 5-8 saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang bicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak gampang. Saya tahu dalam kebaktian umum, ibadah umum, umurnya beragam. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum berkeluarga. Mungkin ini spesial buat yang belum keluarga. Masih dalam naungan sebuah keluarga. Ibrani 12 ayat 5-8 katakan, jangan enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa kalau orang tua kita marahin kita terus. Kalau kita diperingatkan. Kenapa? Kalau kita dimarahi artinya, kita mengatakan, kalau kita dimarahi artinya kita diakuinya sebagai anak. Kalau kita dibiarkan begitu saja, anak-anak di sini yang masih dalam bagian keluarga, kita disebut anak-anak gampang. Anak gampang seperti apa? Ini contohnya. Keluarga yang tidak sempurna. Saya mau kasih contoh ini. Allah yang tidak tegas. Ini kisah tentang Daud dan Amnon. Di 2 Samuel 13 ayat 21. Ketika segala perkara itu, pemerkosaan Amnon atas Tamar didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Titik. Lanjutnya ada? Tidak. Saya mau gambarkan sedikit di sini. Amnon itu adalah anak sulung Raja Daud. Tamar itu adalah anak Daud tapi dari lain istri. Tamar punya kakak Absalom, mungkin Bapak Ibu tahu. Nah, di dalam 2 Samuel 13 digambarkan bahwa Amnon memperkosa Tamar. Setelah ke segala perkara itu, pemerkosaan itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Raja Daud cuma apa? Cuma marah. Apakah dihukum? Apakah dipulihkan? Tidak. Tahu efeknya gimana Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu lihat di 2 Samuel selanjutnya, Absalom marah dan Absalom membunuh Amnon. Cuma kenapa? Kalau ada seorang ayah yang tidak tegas terhadap anaknya. Jadi kalau di sini yang masih berstatus anak dalam keluarga, jangan pernah merasa bosan untuk dididik oleh orang tua kita. Kenapa? Anak yang tidak tegas, anak yang dibiarkan begitu aja seperti Amnon, akhirnya harus mati
di tangan kakaknya sendiri, adiknya sendiri, Absalom. Kenapa? Karena Absalom jengkel. Pemerkosaan cuma dimarahin, nggak dihukum, nggak dipulihkan. Begitu. Kita lihat keluarga yang tidak sempurna berikutnya. Allah yang melupakan. Ini tentang Isai dan Daud. 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inilah anakmu semuanya. Jawabnya, masih tinggal yang busuk, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat ini merupakan bagian dari cerita ketika Nabi Samuel datang ke keluarga Isai untuk mengurapi salah satu dari anak Isai. Nabi Samuel belum tahu, dia mau mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja bangsa Israel. Dan ternyata dipanggillah 7 anak muncul semua. Bayangkan 7 orang gagah semua. Tapi Tuhan bilang tidak dari salah satu 7 ini yang menjadi orang yang akan diurapi. Bayangkan seorang nabi sampai tanya kepada seorang ayah. Ini anakmu semua? Oh masih ada 1 di padang. Artinya anak seperti apa itu? Anak yang dilupakan, anak yang diabaikan. Apakah ini terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara sekalian? Di keluarga, orang tua nggak tegas, orang tua melupakan kita, orang tua mengabaikan kita. Saya mau Bapak Ibu belajar dari Daud. Walaupun Daud dilupakan oleh orang tuanya dalam hal pengurapan oleh Nabi Samuel, tapi Daud bisa pulih. Kenapa? Karena dia punya hubungan erat dengan Tuhan. Mau lihat bukti hubungan erat dengan Tuhan? Lihat Mazmur. Mungkin dalam keluarga saudara tidak sempurna, tapi saya mau sampaikan satu hal di sini, bahwa kita harus mengampuni ayah kita kalau ayah kita tidak mendidik kita dengan benar. Kalau kita menjadi ayah, jangan biarkan anak kita begitu saja. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita menciptakan dia menjadi keturunan ilahi, keturunan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita lihat sedikit, keluarga Allah, keluarga rohani. Di Efesus 2 ayat 19 berkata begini, kamu bukan lagi orang asing, pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kemudian di 1 Korintus 4 ayat 15 berkata begini, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saya sedikit keluar konteks, ini bicara bukan keluarga jasmani, ini bicara tentang keluarga rohani. Keluarga rohani seperti apa ya kita? Keluarga Allah GBI Petamburan. Dikatakan di sini bahwa kita semua kawan sewarga, anggota keluarga Allah. Tentu beda-beda. Di 1 Korintus 4 ayat 15 bilang begini, Paulus yang bicara. Akulah yang dalam Kristus Yesus menjadi bapamu oleh Injil. Rasul Paulus tahu bahwa dalam suatu keluarga pasti ada kelemahan. Di sini dikatakan tidak banyak bapak-bapak, tapi cuma banyak pendidik-pendidik. Di keluarga Allah GBI Petamburan, ini banyak yang harus dididik, banyak yang harus dibapai. Ini merupakan tantangan buat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, bahwa kita tadi bicara tentang keturunan ilahi. Itu mungkin keturunan jasmani kita. Tapi kita juga bisa menciptakan keluarga ilahi, keturunan ilahi, anak rohani kita. Caranya gimana? Coba sekali-sekali jangan pulang habis kebaktian ini. Lihat nanti jam 10 atau jam 10 ada kebaktian anak. Jam 9 ada kebaktian remaja. 10.30 ada kebaktian youth. Itulah yang mereka adalah generasi pemuda yang butuh dibapai. 1 Korintus 4 ayat 15 Paulus bilang, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Jadi saya lewat mimbar ini saya men-sharingkan sedikit bahwa kalau bapak-bapak punya keturunan jasmani dan ingin punya keturunan rohani lain, saya tantang, jadi guru sekolah minggu, jadi pembina teens, jadi pengurus youth. Kenapa? Mereka yang kita layani itu keturunan ilahi kita. Dengan teladan, dengan memimpin kelompok, dengan memimpin permainan. Kalau nanti Bapak lihat jalan, kebetulan saya adalah salah satu pembina remaja.
Saya lihat bagaimana semua bertumbuh. Tuhan pakai saya supaya orang lain bertumbuh. Saya rindu Tuhan juga pakai saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jangan cuma ngurusin anak di rumah. Ada banyak anak-anak di gereja ini yang perlu dibantu. Menjadi bapak rohani mereka. Dengan bertindak sebagai guru sekolah minggu, pembina remaja, ataupun pengurus youth. Kita lihat berikutnya. Tadi kita sudah belajar bahwa mengapa Allah membentuk keluarga. Pertama, keluarga diciptakan oleh Allah. Allah yang menjadi inisiator pembentukan keluarga. Allah memulai, Allah melanjutkan karyanya. Dua, kita belajar keluarga diciptakan untuk melahirkan keturunan ilahi. Keturunan yang sesuai dengan kehendak Allah, hidupnya kudus, hidupnya serupa dengan Kristus. Nah, untuk serupa dengan Kristus, keluarga itu menjadi sarananya. Kita lihat alasan ketiga. Keluarga adalah tempat pembentukan kita menjadi serupa Kristus. Ada dua ayat yang menjadi referensi mengapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita lihat Efesus 3 ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Menjadi serupa dengan Kristus tidak bisa dengan jalan sendiri. Baca Alkitab, berdoa, datang ke ibadah. Enggak cuma itu. Kenapa? Menjadi serupa Kristus itu perlu tantangan. Perlu ada namanya praktek gitu loh. Praktek mengasihi. Mengasihi bisa nggak sendirian? Nggak bisa. Praktek melayani. Melayani bisa sendiri nggak? Perlu orang lain. Di dalam satu pernikahan itu ada rahasia yang besar. Ini dikatakan di Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Dikatakan di ayat 31, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Rahasia ini maksudnya rahasia persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam satu keluarga. Ini merupakan rahasia besar. Tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Di sini mau disampaikan bahwa di dalam keluarga bukan cuma hubungan suami istri, ayah ibu dan anak, tapi juga merupakan simbol dari hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan seperti apa? Efesus 5 ayat 25 berkata begini. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana. Sebagaimana itu artinya sama. Hai suami, kasihlah istrimu sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di sini kita lihat bahwa di dalam keluarga yang melambangkan hubungan Kristus dan jemaat ada kasih. Kasih itu seperti apa? Mungkin abstrak, tapi saya mau sampaikan begini. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 udah menggambarkan semua. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 8. Dikatakan sini kasih itu sabar. Sabar perlu satu orang, dua orang, perlu dua orang. Suami sabar terhadap istri, istri sabar terhadap suami. Kasih itu sabar. Orang tua sabar terhadap anak, anak juga sabar terhadap orang tua. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Kasih itu merupakan suatu hal yang interaktif dua arah. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya ulangi lagi. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan Yesus pernah nggak menyimpan kesalahan kita? Kalau Tuhan menyimpan kesalahan kita, oh bejibun, gudangnya penuh. Tuhan lalu kita ngaku dosa, Tuhan ampuni, Tuhan lupakan. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu, artinya apa? Dalam penderitaan, dalam susah, sukar, sabar. Kasih tidak berkesudahan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagu seperti ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati,
Mungkin gampang kita ngomong. Tapi kalau orang yang kita salah sama kita, bisa nggak kita maafkan? Saya pun belajar untuk memaafkan. Memaafkan istri saya, kalau dia salah maafkan anak saya, kalau dia nggak mau dengar sama saya. Belajar. Mengenai yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, ada satu lagu. Sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Tuhan aja lupakan kesalahan kita ketika kita mengaku. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita ngaku dosa kita dan kita meninggalkan dosa kita, Tuhan ampuni. Tuhan aja lupakan. Siapa kita yang orang bersama-sama kita ngelupakan. Lagu seperti itu banyak. Mungkin nanti Bapak bisa browsing, putar di rumah. Tadi saya bilang kasih membutuhkan 2 orang. Suami istri yang serupa Kristus itu seperti di Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi artinya tadinya mungkin pisaunya tumpul menjadi berguna lagi. Orang menajamkan sesamanya artinya istilahnya ada interaksi sehingga saling membentuk. Pernahkah Bapak berpikir bahwa kalau istri kita atau suami kita udah sempurna, dia merupakan suami istri yang ideal gitu. Pernah nggak kita belajar untuk menjadi serupa Kristus? Kristus bilang di 1 Korintus 13 tadi, kita harus sabar. Bagaimana kita sabar kalau istri kita istri yang ideal, nggak pernah bikin jengkel kita. Tuhan kasih kesempatan istri kita, suami kita menjengkelkan kita. Tujuan apa? Supaya kita belajar. Supaya kita diasah, ditajamkan. Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah itu seperti pedang bermata 2. Artinya, kalau dibilang bahwa suami harus sabar, istri juga sabar. Orang tua harus sabar, anak juga harus sabar. Ketika istri tidak menyimpan kesalahan, suami juga begitu. Ada dua belah pihak melakukan sama. Kenapa bermata 2? Bukan saya saja yang sabar, dia enggak. Susah. Saya mau kasih contoh di Alkitab. Bagaimana hubungan suami istri yang ternyata agak berantakan ya. Efeknya cukup besar. 1 Raja 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Menyedihkan. Pada masa tuanya, Raja Salomo mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Kenapa? Karena istrinya. Dari sini langsung kita tahu bahwa istrinya tidak sepadan. Salomo menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, istrinya menyembah Baal. Tadi saya bilang berkata bahwa dalam keluarga itu saling mempengaruhi. Bagaimana kalau seperti ini? Bapak Ibu sekalian tahu bahwa 1 Raja 11 ayat 4 ini merupakan awal dari perpecahan bangsa Israel. Awalnya adalah menjadi kerajaan Israel, satu. Tapi karenanya Salomo condong kepada Allah lain, di zaman anaknya Salomo Rehabeam, kerajaan Israel dibagi 2, Israel Utara dan Israel Selatan. Semua kenapa? Karena adanya pasangan yang tidak sepadan, adanya pasangan yang gak bisa membantu. Membuat kita menjadi serupa seperti Kristus. Saya di sini mau mengajak Bapak Ibu sekalian coba bawa nama suami atau nama istri. Mungkin mereka gak hadir sama dengan kita, mungkin mereka punya masalah, mungkin mereka jauh dalam Tuhan. Jangan seperti kejadian Salomo ini terjadi dalam keluarga kita. Bawa dia kepada Tuhan, biar Tuhan yang pulihkan sendiri. Saya mau cuplik ini. Ini janji nikah yang saya dapat dari buku Katekisasi Pranikah. Saya bacakan. Saya titik-titik menerima engkau titik-titik sebagai istriku atau suamiku yang sah dan satu-satunya, nggak ada 2, monogami. Mulai dari saat ini dan seterusnya, aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah. Senang bisa jalan-jalan, susah
perekonomian susah, anak gak bisa diatur, suami atau istri punya good friend lain. Baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Mungkin yang belum menikah, mungkin itu janji apa? Ini janji nikah. Mungkin ada menikah, saya mau refresh Bapak Ibu sekalian yang udah menikah. Senang ataupun susah, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, tetap sama-sama. Memang susah, tapi itu gunanya Roh Kudus, penolong kita. Kita udah belajar 3 hal mengapa Allah membentuk keluarga. Yang pertama, keluarga adalah Allah lah adalah inisiator pembentukan keluarga. Allah yang memulai, Allah yang memimpin selanjutnya turut bekerja dalam keluarga kita, membentuk kita dan anak-anak kita. Di alasan kedua kita belajar, Allah menciptakan kita untuk melahirkan keturunan ilahi, keturunan anak-anak yang sesuai kehendak Tuhan. Kalau belum punya anak, mungkin kita bisa punya anak rohani yang sesuai kehendak Tuhan. Yang ketiga kita belajar tadi bahwa keluarga lebih dari 2, lebih dari 1 maksudnya. Tempat pembentukan kita serupa Kristus. Bagaimana kita serupa Kristus kalau kita nggak punya lawan, nggak punya counterpart untuk belajar? Itu 3 hal yang kita. Kita belajar masuk ke yang keempat. Keluarga diciptakan untuk mengelola berkat Tuhan dan memberkati dunia. 1 Tawarik 13 ayat 12 sampai 14. Ini satu cerita yang unik di zaman Raja Daud pas mau menjadi raja untuk seluruh bangsa Israel, bukan cuma suku Yehuda. 1 Tawarik 13 ayat 12 sampai 14. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Kota Yerusalem maksudnya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Dari sini kita cuma mau belajar. Ketika ada tabut Allah di dalam keluarga Obed-Edom, tabut Allah itu melambangkan kehadiran Tuhan. Keluarga Obed-Edom diberkati dan segala yang dipunyai. Ini cerita adalah tadinya tabut itu mau dibawa ke Yerusalem, tapi ternyata terjadi kesalahan sampai salah satu suku Lewi memegang tabut yang kudus, sehingga tabut yang kudus dipegang oleh manusia, orangnya mati. Daud kecewa, udahlah taruh di rumahnya Obed-Edom. Dan Tuhan kasih lihat kepada Daud bahwa keluarga Obed-Edom diberkatinya. Nah, tadi kita lihat itu simbolnya. Tuhan hadir, keluarga kita diberkati. Bagaimana supaya keluarga kita diberkati? Matius 18 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Sepakat artinya apa? Sehati, sepikir, tujuannya sama. Meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pernahkah Bapak berpikir, kenapa disebut 2 orang sepakat? Kenapa disebut 2 atau 3 orang? Ini sebenarnya padanan Bapak. Keluarga itu berapa? Keluarga itu 2. 1 suami, 1 istri. Kalau 3 berarti dia punya anak 1. Ketika mereka sepakat, ketika mereka berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Dan kalau Tuhan ada di tengah kita, seperti pengalaman keluarga Obed-Edom. Apa? Berkat dicurahkan. Tapi ada syaratnya di situ. Berkumpul dalam namaku. Artinya kita membuat Tuhan Yesus bertahta dalam kehidupan kita. Bukan kitanya yang bertahta, Tuhan yang bertahta. Apakah kemudian Daud diam saja? Enggak. Daud tahu bahwa Obed-Edom diberkati. Oh nggak bisa nih, masa cuma keluarga Obed-Edom. 1 Tawarik 16, berapa pasal berikutnya. Tabut Allah itu dibawa masuk ke Yerusalem. Saya bacakan. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu
demi nama Tuhan. Tadi yang diberkati apa? Keluarga Obed-Edom. Sekarang diberkati apa? Bangsa itu, bangsa Israel. Kenapa? Karena tabut itu dibawa ke ibu kota. Ibu kota artinya apa? Mewakili satu bangsa. Akhirnya bangsa Israel sudah diberkati, bukan cuma keluarga. Tuhan pernah berkata pada Abraham di Kejadian 12 ayat 2, Aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini merupakan kalimat yang sederhana, tapi saya mau sampaikan. Ketika kita diberkati seperti Abraham, katakan di bagian akhir ayat 2, engkau akan menjadi berkat. Kita diberkati, kita memberkati. Makanya ada istilah bless to be a blessing. Jangan kita rakus, kita terima berkat Tuhan, tapi diam di kita. Bantu orang lain, bantu teman-teman kita. Kalau kita punya karunia, jangan pendam. Terlibat dalam pelayanan. Pelayanan kita bukan cuma di kebaktian umum. Ada banyak kategorial. Ada anak, remaja, youth, DMBI, baktian doa, banyak, besuk. Jangan biarkan apa yang Tuhan berkati saudara mampet di situ. Salurkan. Saya mau sampaikan di sini bahwa Tuhan ingin memberkati bangsa kita dimulai dari keluarga. Ternyata ini bukan cuma program dari keluarga gereja kita. Mungkin Bapak, ini apaan Harganas? Harganas adalah harga hari keluarga nasional, diperingati setiap 29 Juni. Mungkin gak ada yang pernah tahu. Kenapa? Karena ini hajatannya BKKBN. BKKBN itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Harganas ini merupakan, kenapa 29 Juni? Saya baca sejarahnya bahwa tanggal 29 Juni ketika tahun 45 sampai 50 itu merupakan tanggal di mana tentara-tentara pejuang-pejuang Indonesia kembali ke Jogja dan kembali ke keluarga. Tentara yang udah capek berperang, muter-muter, ada balik ke rumah. Di sini mau dikasih gambarkan bahwa bukan cuma gereja kita yang concern terhadap keluarga. Pemerintah kita pun juga concern. Pengen keluarga-keluarga dipulihkan. Jadi kalau Bapak bilang bahwa, wah ini cuma program gereja kita. Enggak. Pada tahun lalu, 29 Juni itu diadakan di Lampung. Jokowi sendiri yang bikin. Datang ke Lampung. Membikin suatu program Harganas. Hari Keluarga Nasional. Program ini apa sih sebenarnya? Itu yang dibawa. Pemerintah ingin setiap keluarga menjalankan fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih yang kita tadi pelajari, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan. Ini kayak pelajaran sekolah, tapi Bapak Ibu harus tahu. Keluarga merupakan satuan terkecil dalam suatu bangsa untuk dipulihkan. Dan itu dimulai juga di keluarga gereja kita dan bangsa kita juga. Kita udah belajar 4 hal. Mengapa Allah membentuk keluarga? Yang pertama, keluarga diciptakan oleh Allah dan Allah yang menjadi inisiator. Allah turut berkarya terus. Jangan terbesit dalam sekalipun bahwa kita mau menghentikan, mengacaukan rencana Allah yang telah memulainya. Keluarga diciptakan untuk menghasilkan keturunan ilahi, keturunan yang memiliki karakter Kristus. Kalau belum punya keturunan jasmani, pikirkan apakah kita bisa memiliki keturunan rohani. Banyak anak-anak di gereja ini yang bisa menjadi sasaran pelayanan kita. Ada di baktian anak, baktian teens, baktian youth. Yang ketiga, keluarga adalah tempat membutuhkan kita untuk menjadi serupa Kristus. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa bagaimana kita bisa serupa Kristus kalau tidak dalam keluarga. Kalau kita berjalan dalam sendiri nggak bisa. Dan yang keempat, kita belajar bahwa keluarga diciptakan untuk mengolah berkat Tuhan. Tuhan udah hadir dalam keluarga kita merasakan berkat Tuhan. Jangan stop sampai situ. Salurkan berkat itu buat orang lain. Yang sederhana, bagikan apa yang saudara tahu hari ini kepada orang lain. Dan kita nggak pernah tahu, mungkin itu menjadi kebutuhan orang lain. Amin.